Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada, mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Masih disebut elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi kembali kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama sahabat pemula ataupun sahabat yang menuliskan di WA saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini ada sedikit manfaat untuk orang banyak, dan sekurang-kurangnya ini bisa menjadi sebuah keringanan buat beban sahabat yang dalam kesulitan. Baik ya sahabat, di depan kita ini ada satu buah LED DC. Kemudian di sini ada dua buah non polar, dan di sini sebuah driver. Ini seng ataupun aluminium untuk pendingin. Ini kertas untuk menulis sahabat. Ini aja. Jadi di beberapa sahabat kita juga masih sedikit kesulitan untuk menentukan sebuah non polar untuk menyalakan dari sebuah lampu LED DC seperti ini. Ini berapapun wattnya ya sahabat, tidak bermasalah. Dalam hal ini juga perlu sahabat ketahui bahwasanya kalau kita membeli sebuah LED DC seperti ini berapapun wattnya, itu yang sahabat perhatikan di miliampernya berapa kan itu. Ini sebagai contoh aja 30 watt ini ya. Ini spek pembelian saya waktu beli di toko online. Ini 30 watt ya. Ini speknya cuman 150 sampai 220 sahabat. Ini spek pada lampu LED di sini yang tertulis 30 watt. Adapun juga sahabat ada yang menanyakan, punya saya 30 watt itu sampai 300 mAh. Itu tidak masalah sahabat. Bahkan kemungkinan juga ada yang 30 watt itu sampai 230 juga ada. Ya, dimana yang membedakan? Yang membedakan di jumlah chip LED-nya sahabat itu. Jadi nanti kalaupun sahabat menemukan LED DC seperti ini, berapapun wattnya, miliampernya berbeda-beda. Nah, di situ yang membedakan jumlah chipnya sahabat. Ini sekedar gambaran aja buat sahabat-sahabat semuanya, bahwa yang membedakan setiap miliampere itu jumlah chip yang tertera pada rangkaian ini sendiri. Itu ya sahabat ya. Jadi ini sebagai contoh, ini 30 watt 150 mAh sampai 220 mAh. Nah, di sini kalau di pembaca KWH ini terbaca 0.15. Kalau di sini terbaca 0.22. Ini kurang lebih sekitar 150 sampai 220 yang ini sahabat ya. Nanti kalau sahabat punya yang lebih besar ataupun sedang, nah itu ya sesuaikan aja dalam menyalakan menggunakan non polar. Baik ya sahabat, jadi non polar ini itu mempunyai toleransi sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Yang jelas di sini kualitas yang menentukan sahabatnya ini. Ini kalau sejenis tantalum ya besar sekali keluarnya. Yang jelas inilah adanya yang kita pakai, kisarannya aja yang akan kita gunakan. Jadi per 1 UF kurang lebih sekitar 4 watt. Nah itu. Ini 335C ya, 400 volt. Kemudian yang satu ini menggunakan 225C 400 volt. Ini kena lim sahabat ya, jadi warnanya seperti ini. Nah itu.
Ini nanti akan digunakan untuk menyalakan sebuah LED yang 30 watt ini. Kemudian ini drivernya. Ini drivernya saya menggunakan 2 buah elko. Yang warna putih ini 6,8 ya. Ini sebagai primer, sekundernya 2,2 ya. 400 volt semua dua-duanya seperti ini. Untuk dioda saya pakai dioda sisir 2 ampere. Ini saya menggunakan filter 104 400 volt. Kemudian beban untuk di primer saya kurangi dengan resistor 1 ohm 1 watt. Pengosong muatannya 470 kilo. Oke, seperti ini aja ya. Kemudian ini resistor air pause. Ini setengah watt 1 ohm. Ini ya sahabat, kondisinya seperti ini. Ini sudah saya solder. Karena ini nyudernya ini susah sahabat ya. Kadang kalau nggak panas nggak nempel. Jadi akan kita gunakan menggunakan 2 buah non polar yang serasi ataupun sesuai. Karena sahabat-sahabat kita juga pemula terutama itu masih bingung, sempat menanyakan di WA. Punya saya 18 watt menggunakan berapa non polarnya mas, demikian. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas niat saya di sini ingin berbagi dan belajar bersama. Kalau sahabat masih kebingungan ya setidak-tidaknya saya memberikan arahan. Namun jangan lupa sahabat kembangkan ya. Itu yang penting. Ini sebuah non polar dengan ukuran 335J 400 volt. Jadi ini saya berikan contoh aja caranya mencari. Ini tadi sudah saya sebut di atas, per 1 UF kurang lebih 4 watt. Nah, jadi kita tulis di sini sahabat ya. Ini kita tulis di sini agak gede sedikit nggak apa-apa lah biar kena. Jadi kita tulis 3, 5 ini dikali 4 sama dengan, ataupun cara membacanya seperti ini sahabat, ataupun cara menghitungnya ya 3,35 dikali 4. Nah seperti ini. Ini kurang lebih 13,4. Dengan cara ini boleh, dengan cara yang ini boleh, ataupun dengan cara langsung begini boleh, nggak apa-apa. Ini watt yang dikeluarkan satu buah non polar ini kurang dan lebih sahabat ya, kurang dan lebih segini. Nah kemudian kita ambil lagi satu yang 225J 400 volt. Ini 5 kali 4 sama dengan, ataupun 2,25 dikali 4 sama dengan, kan gitu. Ini kurang lebih sekitar 9. Nah ini 9 watt sahabat ya. Ini kurang lebih 9 watt. Kalau dua ini nanti digabung seperti ini akan mengeluarkan kurang lebih sekitar 22,4 atau kita bulatkan 23. Tapi ini bertoleransi sahabat sini ya. Ini bisa naik bisa turun, tapi rata-rata naik ya. Dan jangan lupa kalaupun non polar ini mengikuti arus listrik. Kalau listriknya di atas 220 dia akan tinggi, kalau di bawah 220 dia juga akan redup. Oke ya. Karena ini sebuah alternatif sahabat ya. Kalau mau standar ya pergunakan IC, tapi ini tidak masalah, ini bisa digunakan, kita manfaatkan. Oke ya, seperti ini kurang dan lebih. Nanti kita akan coba, karena kita yang mau cari di sini adalah miliampere sahabat ya. Jadi di sini yang akan kita cari miliampere. 30 watt ini chip yang di depan kita ini ya, ini 30 watt ini terdiri cuman 150 sampai 220 miliampere. Berarti kalau dibaca kWh di sini 0,15, ini 150 kebaca. Jadi kalau maksimalnya 0,22 seperti ini.
Jadi di depannya ada 0 kalau di KWA pembaca meter. Yang akan kita cari ini sahabat ya, ini ya. Ini loh. Maksimalnya ini segini 3 watt. Bener nggak dengan miliampere 22 ya? Ini miliampere ini ya. Ataupun 220 miliampere ini ya. Bener nggak dia mengeluarkan kurang lebih 30 watt. Ini miliampere sahabat ya. Ini juga miliampere. Nah, ini sesuai nggak kira-kira nanti keluarnya kurang lebih sekitar 30 watt. Nah, oke, nanti kita hitung kalau nggak keluar segitu. Nah, ini kita coba sahabat ya dengan menggunakan 335J 400 volt ini ya. Ini kita solder di sini. Ini kita tempelkan dulu ya. Nah, ininya. Ini yang min sahabat ya. Ini min. Yang warna kuning ini min, kita dapatkan di elko min. Kemudian yang warna biru ini di sini di plus. Yang setelah mendapatkan beban 1 ohm 1 watt. Ini 1 ohm 1 watt sahabat ya. Gunakan ini kalau bisa 1 ohm sahabat. Sampai 10 ohm tapi 1 ohm aja. Kalau 1,5 2,5 nggak apa-apa, yang penting wattnya tinggi. Biar nanti kalau terjadi kekonsletan di sini dia akan putus, nggak merembet kemana-mana. Ini kita pasang ya, yang ini tuh. Ini kita akan coba pasang yang ini. Ini kita solder di sini. Nah, ini sudah kita tempel di sini ya, nih. Kemudian ini kita ganjel biar enggak terlalu panas. Ini kita jepit. Nah, ini ya pakai tegangan 220 lebih ini sahabat, tegangannya 225 ini. 224 225 kurang dan lebih. Nah, ini kita tes dulu dengan non polar 335J 400 volt. Kita cek dulu ya, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nyala, kita tutup, kita geser sana aja ya. Kita akan coba lihat di pembaca sini berapa watt yang dikeluarkan. 0,13 watt di sini. Ternyata di sini keluar 15 watt. Nah, dari satu non polar ini ya, ini sahabat ya, 13,4 dia mengeluarkan 15 watt kurang dan lebih. Miliampernya mengeluarkan 13. Berarti masih 130. Nah, akan kita coba untuk menyalakan kurang dan lebih sekitar 22. Apakah ini nanti bisa 30 watt? Kalau 22 miliampere kan seperti itu ya. Ini hanya percobaan sahabat ya, tapi kalau secara realnya nanti sahabat turunkan dari jumlah miliampere yang ada. Ini kita tambahi ya menggunakan tuh nanti mau tulisannya ini 225J 400 volt. Ini kita double aja sahabat, kita tempel gini aja. Nah, ini kita naikkan lagi, hitungannya berapa tadi, ini kita lihat dulu hitungannya. 225J kali 4 sama dengan 9 watt. Jadi kalau dijumlahkan antara 13,4 dengan 9 ini sekitar 22 ya wattnya. Kita bulatkan menjadi 23 wattnya. Nanti miliampernya berapa kita lihat lagi, karena kita harus menggunakan KWA pembaca meter ya sahabat ya, biar tahu. Kita colokkan ya.
25, 20 sahabat tuh. Pas miliampernya ya. Miliampernya pas sahabat. Sahabat perlihatkan di sini. Tuh. Miliampernya pas ya, 02025. Ini ternyata mengeluarkan 25. Miliampernya sudah 20 sahabat. Nah, jadi kalau tadi sudah kita coba kita nyalakan ya, sudah kita nyalakan dengan 2 buah nonpolar 335J ya, itu 13,4 dan 225J 9 watt. Ini kurang dan lebih sekitar 22,4, kita bulatkan menjadi 23, ternyata bisa mengeluarkan 25 watt ini ya, karena dia punya toleransi ya sahabat, bisa naik bisa turun. Miliampernya ini sudah 20 ini wattnya, berarti miliampernya sudah mentok segitu. Kalau sudah mentok segitu, kenapa di sini tulisannya 30? Nah, di sini tulisannya 30 watt ini sahabat ya. Kita hitung ya, bareng-bareng kita hitung chipnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chip. Nah ini 14 chip sahabat ya. 14 chip. Nah, sudah jelas. Ini 6 volt. 6 dikali 150 miliampere. Nah, ini kita hitung menggunakan kalkulator. Ini sama dengan 900 dikali 28 chip. Nah, ketemunya berapa? Nah, kita hitung. $900 kita awali dari depan aja ya. Ini 6. Nah, sahabat ya. Itu 6 volt dikali miliampernya 150. 900 dikali 28 chip 25.200 sahabat. Nah, 25.200. Nah, ini kurang dan lebih 25 watt sahabat. Nah ini ternyata cuma 25 watt, kurang dan lebih ya. Nah itu ternyata benar dengan miliampere 22 ya, ataupun 0,22 miliampere ini ternyata tidak mengeluarkan 30 watt, dia hanya mengeluarkan 25 watt. Setelah kita hitung nggak tanya memang benar ini ya. Ini 28 chip ini sahabat ini. 28 chip ya. Ini 28 chip ya. 6 volt dikali 150 900 dikali 28 chip 25.200 ataupun 25 watt. Ini mentok-mentoknya 26 sama. Masih bisa sahabat ya. Kan itu. Ini standar normal. Nah, standar normal. Itu ya sahabat ya. Dan juga di sini saya tambahkan sedikit buat sahabat, kenapa ini ditulis 30 watt. Karena tegangan chip yang 6 volt ini ya, ini tidak mungkin mutlak ya, arusnya cuma 6 volt. Ini bisa 6,5 sampai 7 volt sahabat. Itu yang tertulis di sini 30 watt memang benar 30 watt, karena ini menulisnya dimentokan. Di polke sahabat ya ukurannya. Coba kita ukur, kita ini ya, kita kalikan, taruhlah kita kalikan 6,5 dikali 150 sama dengan berapa, kita hitung coba sahabat ya, biar sahabat juga tahu ya. Di sini 6,5 dikali 150 miliampernya, 150 miliampernya 975 ini dikali 28 chip dikali 28 chip ketemunya 27. 975 dikali 28 ketemunya 27.300. Nah ini sahabat, ini ya
ketemunya 27300 ini. Ini kalau arusnya 6,5 yang 6 volt ini. Tapi kita hitung kan yang terendah. Kalau yang terendah kita hitung itu hanya 25 watt. Nah, ini 25 watt ya kan gitu. Ini sudah pas berarti sahabat ya. Sudah pas, miliampernya sudah sesuai sini ya. Ini miliampernya 22 tadi ya. Maksimal 20. Karena di spesifikasi tertulis di sini ya. Ini speknya cuman segini. 22. Ini jangan kita paksakan. Kalau kita paksakan 22 nanti panas sahabat ya, panasnya terlalu tinggi karena hitungan di sini adalah hitungan maksimal. Maksudnya bisa dikeluarkan 150 sampai 220. Nah, ini tadi sudah keluar 20 sudah pas, jangan dipaksakan. Karena di sini sudah sesuai dengan wattnya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nih, kita tes lagi. Sekitar 26 lah ya, 02020. Sekitar 25-26 watt ya. Miliampernya tadi berapa? 20 ini ya. Miliampernya 20. Nah, sedangkan chip kita hitung, chipnya tadi sudah kita hitung hanya 25.200. Mentok kalau kita hitung menggunakan 6,5 volt arusnya kali miliampere itu tadi mengeluarkan 27. Nah ini ya mengeluarkan 27. Nah, kalau kita hitung 6,5 volt arusnya yang masuk kali miliampere 975 dikali 28 27300 mentoknya ini. Oke sahabat ya, ini kalau kita paksakan mengeluarkan sekitar 22 miliampere, ini bisa sampai 30 mungkin ya, 27 sampai 30. Tapi kalau dipakai secara terus menerus akan panas sahabat ya, karena hitungan di sini hitungan maksimal. Mungkin bisa jadi kalau 22 ini mengeluarkan 30 watt mungkin bisa jadi. Karena mata chiplet ataupun permata chiplet ini tidak mutlak arusnya 6 volt, bisa 6,5 yang sudah kita hitung tadi sekitar itu ya. Nah, sekitar ini kita hitung sekitar ini. Jadi 27.300 ini mentoknya sahabatnya. Nah, itu. Oke ya. Ini sudah pas sedengan, jangan dipaksakan biar sedikit awet untuk penggunaan LED itu sendiri. Sekali lagi ya, kita cek di sini. 26.200 ya, kelihatan ya. 020 ini miliampernya sudah pas sedengan, walaupun di sini tertulis 22 miliampere tapi bisa keluar 20 miliampere ya. Ini sudah alhamdulillah, ini sudah bagus menurut saya. Dan setelah kita hitung kemampuan chip itu sendiri hanya 25.200. Oke. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.